Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Setia Febrianti. Saya Farah Nabila Mahtal. Saya Elisa Julianti. Akan membahas tentang materi konsep evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi oleh saya, Setia Febrianti. Yang pertama, pengertian pengukuran. Secara formal, pengukuran dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formasi yang jelas. Misalnya, untuk mengukur tinggi atau berat seseorang, dengan mudah kita dapat memahami karena aturannya telah diketahui secara umum. Tetapi untuk mengukur pendengaran, penglihatan, dan kepekaan seseorang, maka akan jauh lebih kompleks karena tidak semua orang dapat memahaminya. Lalu berikut beberapa definisi mengenai pengukuran. Pengukuran secara lebih formal dimaknai sebagai suatu proses yang menggunakan angka atas barang atau gejala-gejala berdasarkan aturan-aturan tertentu. Menurut Victor H. Knoll, 1997, mengemukakan dua karakteristik utama pengukuran, yaitu quantitativeness dan constancy of units. Dengan menyatakan bahwa since measurement is a quantitative process, the result of measurement are always expressed in numbers. Lalu ada pengertian menurut Norman H. Brunlaud. Secara sederhana, merumuskan pengukuran sebagai measurement is limited to quantitative description of pupil behavior. Terakhir ada pengukuran secara lebih pengukuran sebagai proses membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran tertentu. Lalu terdapat juga dua karakteristik pengukuran yang utama. Yang pertama ada penggunaan angka atau skala tertentu, dan yang kedua ada menurut suatu aturan atau formula tertentu. Yang pertama, penggunaan angka atau skala tertentu. Skala atau angka dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada skala nominal, yaitu skala yang bersifat kategori. Misalnya bila suatu soal dapat dijawab benar, maka mendapat 1 skor, dan sebaliknya apabila siswa menjawab soal salah, maka diberi skor 0. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu angka yang menunjukkan adanya urutan tanpa mempersoalkan jarak antar urutan tersebut. Yang ketiga ada skala atau angka interval, yaitu angka yang menunjukkan adanya jarak yang sama dari angka yang berurutan. Yang ketiga ada skala atau angka rasio, yaitu angka yang memiliki semua karakteristik angka atau yang terdahulu dan ditambah dengan satu karakteristik lagi, yaitu skala tersebut berlanjut terus ke atas dan ke bawah, jadi memiliki 0 mutlak. Yang kedua ada menurut suatu aturan atau formula tertentu. Pengukuran jenis ini sama halnya seperti dalam pengukuran tinggi atau berat seseorang, mengukur pendengaran atau kepekaan seseorang, mengukur karakteristik psikolog seseorang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen, tes maupun non-tes. Dalam hal ini, pengertian penilaian belajar dan pembelajaran dimaknai sebagai suatu proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Jadi tujuannya adalah untuk memberi nilai tentang kualitas tertentu. Secara sederhana, penilaian dapat digambarkan sebagai suatu proses dalam mempertimbangkan sesuatu, baik berbentuk barang atau gejala, dengan mempergunakan patokan-patokan
Bila tidak baik, memadai, tidak memadai, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, dan seterusnya. Dalam penilaian pendidikan, patokan-patokan yang dipergunakan seharusnya bersumber pada tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada pengertian evaluasi. Kata evaluasi sendiri merupakan kata penyaduran dari kata evaluation dalam bahasa Inggris yang lazim diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Sejumlah ahli mengemukakan pemahaman evaluasi secara epistemologis, seperti Gunlau, Nurkancana, dan Rakajoni. Yang pertama menurut Gunlau. Gunlau mengatakan menurut Gunlau 1976, evaluation is a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupil. Lalu Nurkancana 1983 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan berkenaan dengan proses kegiatan untuk menentukan nilai sesuatu. Yang terakhir ada Rakajoni yang mengartikan evaluasi sebagai suatu proses mempertimbangkan sesuatu barang atau gejala dengan mempertimbangkan pada patokan-patokan tertentu. Untuk lebih memperjelas makna evaluasi, terdapat beberapa perumusan penilaian sebagai padanan kata evaluasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Adam 1964, menjelaskan bahwa kita mengukur berbagai kemampuan anak didik. Lalu yang kedua ada menurut Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen 1961 menjelaskan bahwa evaluasi berhubungan dengan pengukuran. Lalu yang ketiga ada menurut Ari Kunto 1990, penilaian lebih menekankan kepada proses-proses pembuatan keputusan terhadap sesuatu ukuran baik buruk yang bersifat kuantitatif. Yang terakhir menurut Ralph Tyler 1950 menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Penilaian atau assessment terhadap pembelajaran siswa membutuhkan penggunaan sejumlah teknik untuk mengukur prestasi siswa. Penilaian merupakan suatu proses sistematis yang memainkan peran penting dalam pengajaran efektif. Penilaian ini berawal dari identifikasi tujuan pembelajaran, learning goal, dan berakhir dengan penilaian, judgment, tentang seberapa dalam tentang tujuan itu telah tercapai. Lalu di sini ada tes. Tes adalah suatu instrumen atau prosedur sistematik untuk mengukur sampel dari pelaku dengan memberikan serangkaian pertanyaan dan dalam bentuk seragam. Karena tes merupakan sebuah penilaian, maka tes juga menjawab pertanyaan sebaik apa penampilan individual, apakah dalam perbandingannya dengan siswa lain ataukah perbandingannya dengan ranah tugas kerja. Lalu yang kedua itu selanjutnya ada pengukuran atau measurement adalah sesuatu proses yang mengandung deskripsi numerik dari tingkatan di mana individu memiliki karakteristik tertentu. Pengukuran menjawab pertanyaan dari seberapa banyak. Cukup dari saya. Selanjutnya ada penjelasan dari Farah. Oke, terima kasih Sepia. Selanjutnya saya akan mempresentasikan fungsi evaluasi hasil belajar. Oh ya, nama saya Farah Nabila Mahtal dengan NIM 1201619020. Selanjutnya. Yang pertama kita harus tahu dulu nih pengertian evaluasi hasil belajar itu apa sih? Evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran, salah ketik,
pengajaran telah dicapai oleh siswa. Menurut Purwanto tahun 2002. Selanjutnya. Fungsi evaluasi hasil belajar. Menurut Wuraji tahun 1974 mengemukakan fungsi evaluasi hasil belajar menjadi 3, yaitu ada fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan murid, yang kedua ada evaluasi hasil belajar untuk kepentingan pendidik, dan yang ketiga ada fungsi evaluasi belajar untuk kepentingan lembaga pendidikan. Yang pertama itu fungsi hasil belajar untuk kepentingan murid. Maksudnya bagaimana sih, di sini fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan murid itu untuk mengetahui kemampuan belajar setiap muridnya, digunakan untuk sebagai juga motivasi belajar untuk setiap murid, dan untuk memberikan pengalaman belajar yang bagaimana untuk murid tersebut. Dan yang kedua itu ada fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan pendidik nih. Untuk kepentingan pendidik apa sih fungsinya kan evaluasi hasil belajar itu? Yang pertama itu untuk mengetahui sebab-sebab nih kesulitan belajar yang kayak apa yang dirasakan oleh murid. Yang selanjutnya juga berguna untuk memberikan bimbingan belajar lagi kepada siswa. Setelah mengetahui sebab-sebab sebab-sebab kesulitan belajar siswa, bagi pendidik ini memberikan juga fungsi untuk bimbingan belajar kepada siswa agar siswa tersebut tidak kesulitan lagi dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu untuk menyeleksi juga siswa yang selanjutnya. Siswa yang selanjutnya itu maksudnya siswa yang naik kelas atau yang diterima lagi untuk sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya juga ada untuk pedoman mengajar. Untuk pedoman mengajar pendidik. Yang selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana nih kompeten metode mengajar bagi pendidik. Dan yang terakhir ada untuk menempatkan siswa dalam kelas, seperti pembagian ranking, peminatan. Kalau peminatan itu mungkin lebih masuknya kepada SMA kali ya, untuk IPA, IPS, atau bahasa, dan kelompok belajar di kelas itu sendiri bagaimana. Dan yang terakhir itu fungsi evaluasi belajar untuk kepentingan lembaga pendidik nih. Apa sih fungsinya untuk evaluasi belajar hasil belajar untuk kepentingan pendidik? Itu berfungsi untuk mempertahankan standar pendidikan maksudnya, maaf. Mempertahankan standar pendidikan. Mungkin di sini untuk standar pendidikannya yang bagaimana gitu. Jadi dapat dipertahankan, tidak boleh turun atau malah seharusnya naik mungkin standarnya dari evaluasi hasil belajar ini. Nah, yang lanjutnya ada menilai ketepatan kurikulum yang digunakan. Sejauh mana nih kurikulum yang udah digunakan, dan yang terakhir menilai sekolah yang bersangkutan. Nggak apa-apa, lanjut aja, Sam. Nah, di sini masih terpaut pada fungsi evaluasi hasil belajar. Yang pertama itu ada penilaian berfungsi selektif. Penilaian fungsi hasil belajar penilaian berfungsi selektif itu maksudnya apa sih? Untuk penilaian guru itu mempunyai caranya untuk mengadakan mengadakan seleksi gitu. Tadi yang sudah dibahas juga kan sebelumnya juga ada seleksi. Nah, itu fungsi selektif ini fungsinya untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Baik untuk yang tadi sudah saya bilang, mungkin saya sebutkan, baik untuk itu diterima di sekolah maupun naik kelas. Dan yang kedua ada penilaian fungsi diagnostik. Maksudnya apa sih penilaian berfungsi diagnostik ini? Bermaksud penilaian juga dapat mendiagnosis tadi sebab musabab nih, kelebihan dan kelemahan siswa. Yang tadi itu kan sebelumnya dibahas sebab kesulitan belajar siswa ya. Nah di sini lebih kepada kelebihan maupun kelemahan siswa tersebut dalam belajar. Nah, yang ketiga itu ada juga fungsi penilaian berfungsi placement, yang berarti dapat diketahui tingkatan nih kemampuan dan penguasaan terhadap suatu materi bagi setiap individu, bagi setiap siswa berarti ya. Dan yang terakhir itu penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Jadi
pastinya setiap akhir semester itu dijadikan untuk diadakan seperti ujian akhir semester. Nah, itu untuk di situ diukur tuh, di situ dilakukan pengukuran seberapa berhasilnya siswa dalam menyerap ilmu yang diberikan. Lanjut. Prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Yang pertama itu mempunyai prinsip harus dilaksanakan secara kontinu, yang berarti secara terus-menerus. Jadi evaluasi hasil belajar ini harus dilakukan secara terus-menerus pada masa-masa tertentu seperti akhir semester mungkin. Dan hal ini dimaksudkan agar penilai sendiri memperoleh kepastian atau pemantapan dalam mengevaluasi para siswa. Yang kedua juga harus dilakukan secara komprehensif. Yang berarti komprehensif ini memahami gitu keseluruhan seluruh aspek tingkah laku yang dirasakan oleh siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga harus dilaksanakan secara objektif. Pelaksanaan evaluasi ini harus dilaksanakan secara objektif yang berarti dalam proses penilaian hanya menunjuk pada aspek-aspek yang dimulai dengan keadaan yang sebenarnya gitu, yang objektif, yang kenyataannya seperti apa di lapangan gitu. Yang terakhir harus menggunakan alat evaluasi yang baik. Dalam melakukan evaluasi hasil belajar pastinya sebagai pendidik menggunakan alat-alat yang memadai gitu. Seperti alat ukur harus valid dan alat ukur harus reliable. Yang berarti valid tuh maksudnya apa sih? Yang alat ukur harus valid tuh yang bagaimana gitu. Yang alat ukur yang valid itu alat pengukur yang kadar ketelitiannya untuk dapat memenuhi fungsinya dalam menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan gitu. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Sutrisno Hadi pada tahun 1997. Dan yang kedua itu ada alat ukur harus reliable. Yang dimaksudkan seberapa jauh suatu alat untuk menunjukkan kestabilan. Jadi untuk reliable ini dari tadi kan harus kontinu ya, harus secara terus-menerus. Nah, dari terus-menerus itu berapa stabil sih hasil belajar yang diperoleh oleh salah satu siswa atau siswa-siswa yang ada di lembaga pendidik tersebut. Nah, lanjut. Nah, ini macam-macam apa aja sih macam-macam evaluasi hasil belajar tuh? Yang pertama ada tes formatif, yang kedua ada sumatif, yang ketiga diagnostif, dan tes penempatan. Tes formatif itu yang bagaimana? Nah, tes formatif ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana nih kemampuan proses pembelajaran peserta didik. Contohnya itu seperti ulangan harian yang dilakukan. Itu dapat mengetahui proses sejauh mana nih peserta didik dalam mengetahui materi yang diajarkan gitu. Nah, yang kedua itu ada tes sumatif. Tes sumatif ini merupakan tes yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penguasaan siswa atas sejumlah materi yang disampaikan dalam waktu tertentu. Nah, yang tadi itu kan untuk mengetahui proses sejauh mana nih kemampuan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Nah, kalau yang sumatif ini sama untuk mengetahui proses sejauh mana peserta didik itu dapat mengetahui materinya, namun dalam waktu tertentu. Maksudnya dalam waktu tertentu ini berarti kayak pertengahan semester atau akhir semester. Jadi contohnya itu seperti ini ujian akhir semester yang digunakan untuk menyelesaikan materi. Dan yang ketiga itu ada tes diagnostif. Diagnostif itu tes hasil belajarnya ini digunakan untuk melakukan evaluasi diagnostis.
dalam evaluasi diagnostis ini, tes hasil belajar digunakan untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Jadi di dalam ini tuh menelusuri jenis-jenis masalah apa saja yang dihadapi oleh peserta didik. Yang terakhir ada tes penempatan. Tes penempatan ini tes hasil belajar yang dilakukan untuk menempatkan peserta didik dalam kelompok yang sesuai dengan kemampuannya. Seperti mungkin kalau teman-teman pernah maksudnya pasti pernah SMA gitu. Nah, di situ biasanya nih tes penempatan dilakukan kayak, teman-teman ingin di mana gitu, IPA atau IPS atau bahasa gitu. Nanti dilakukan tuh tes penempatan seperti itulah, kayak dilakukannya sesuai kemampuan gitu, kemampuan maupun bakat dan minat peserta didik tersebut. Seperti itu, lanjut seperti itu. Nah, terima kasih. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh teman kami, Elisa Julianti. Silakan, Elisa. Ya, baik. Terima kasih, Farah. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi pembelajaran dan fungsinya. Boleh dilanjut? Nah, tadi telah disebutkan beberapa pengertian tentang evaluasi. Nah, sekarang kita membahas lagi evaluasi menurut ahli. Evaluasi menurut B.S. Bloom yang dikutip oleh Zaini pada tahun 2009, yaitu pengumpulan fakta secara sistematis untuk menempatkan bahwa telah terjadi perubahan dalam diri siswa dan meningkatkan tingkat perubahan tersebut. Kemudian, Sukman dalam Zaini juga pada tahun 2009 berpendapat bahwa menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan. Selanjutnya, pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan kegiatan pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Selanjutnya, terdapat pengertian evaluasi pembelajaran proses. Evaluasi proses mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, dan sistematika untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah menghasilkan suatu produk, baik terhadap fase perencanaan maupun fase pelaksanaan proses belajar tersebut. Kemudian, evaluasi produk memungkinkan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dari proses belajar tadi, tetapi belum dapat mengungkapkan sebab-sebab dari kelemahan itu. Namun, perlu diketahui sebab-sebabnya apabila akan direvisi konstruktif terhadap proses belajar mengajar, baik yang menyangkut kekurangan pada pihak pengelola pengajar maupun yang menyangkut partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian, evaluasi proses juga mencakup tinjauan kritis terhadap tujuan-tujuan instruksional, terhadap perencanaan proses belajar mengajar, terhadap pengelolaan proses belajar mengajar, di dalam kelas, dan tinjauan kritis terhadap penyelenggaraan evaluasi produk. Evaluasi proses juga menggunakan metode tertentu. Selanjutnya, kemudian ada tujuan evaluasi pembelajaran. Menurut Sudirman dan kawan-kawan, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah mengambil keputusan tentang hasil belajar, kemudian memahami peserta didik, dan memperbaiki serta mengembangkan program pembelajaran. Selanjutnya, sedangkan menurut Nana Sujana menjelaskan bahwa fungsi evaluasi pembelajaran sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui bahwa tingkat penguasaan
bahan pelajaran yang telah dikuasai oleh peserta didik. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik tersebut baik atau tidaknya. Kemudian, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Rendahnya capaian hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan peserta didik itu sendiri, tetapi bisa jadi karena guru yang kurang bagus dalam mengajar. Dengan penilaian yang dilakukan akan diketahui apakah hasil belajar itu karena kemampuan peserta didik atau juga karena faktor guru. Selain itu, dengan penilaian tersebut dapat menilai guru itu sendiri, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan dalam memperbaiki tindakan pengajaran berikutnya. Selanjutnya, kemudian terdapat lagi fungsi evaluasi pembelajaran, yaitu untuk mengetahui perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Kemudian untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran, untuk keperluan bimbingan konseling, dan untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Ya, fungsi evaluasi pembelajaran ini hampir sama dengan evaluasi hasil belajar yang tadi disebutkan oleh Farah. Selanjutnya, terdapat objek-objek evaluasi pembelajaran. Evaluasi dimulai sejak fase suatu program pengajaran yang baru sedang dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Evaluasi ini berupa evaluasi formatif dan mencakup inventaris serta perumusan tujuan-tujuan instruksional dan tujuan terhadap keseragaman antara tujuan-tujuan instruksional umum dengan tujuan-tujuan instruksional khusus. Selanjutnya, tadi sempat disinggung juga pada pengertian yang telah dikemukakan oleh Setia. Sekarang apa sih perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran? Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau instrumen pengukuran. Kemudian pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik. Selanjutnya, ya, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan kami dari kelompok 5 yang membahas materi 13 yaitu konsep evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran, ingin menjawab pertanyaan yang teman-teman sudah berikan kepada kelompok kami. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Langsung aja mungkin ya, kepada yang pertama menjawab mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik. Saya Setia Febrianti dengan NIM 1201619007 ingin menjawab pertanyaan dari Aprilia kelas 2 PB2. Pertanyaannya yaitu bagaimana pengaplikasian evaluasi, penilaian, dan pengukuran dalam pembelajaran. Pengaplikasiannya itu untuk penilaian bisa kayak dalam tes gitu. Tes perangkat pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat atau atribut pendidikan yang setiap butir pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Kemudian juga penilaiannya dalam konteks pembelajaran, kegiatan penilaian terfokus pada individu, yakni prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Prosesnya dapat dilakukan melalui berbagai cara yang dapat digunakan
untuk membuktikan tentang pencapaian belajar peserta didik. Terus juga evaluasinya ini melakukan penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan menentuan alternatif keputusan. Cukup segitu jawaban dari saya tentang pertanyaan yang pertama. Lanjut pertanyaan kedua yang diberikan oleh Alia Finisha dari kelas 2 PB1. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok Anda, apakah evaluasi pembelajaran dapat mempengaruhi mutu sekolah? Beserta alasannya. Menurut saya, evaluasi ini dapat mempengaruhi mutu sekolah, karena evaluasi ini merupakan proses yang menemukan nilai kualitas atau mutu sekolah. Hasil evaluasi menentukan akreditasi sekolah, yaitu pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga atau sekolah tersebut memenuhi kriteria tertentu. Dengan demikian, perlu melaksanakan evaluasi terhadap program pembelajaran yang telah berjalan, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana program pembelajaran mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Cukup dari saya untuk jawaban dari nomor 2. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh Farah. Ya, terima kasih Sepia untuk jawaban-jawabannya. Selanjutnya, untuk jawaban mungkin nomor 2 dan 3 akan saya jawab. Oh ya, saya Farna Bila Mahtal dengan NIM 1201619020. Untuk pertanyaan nomor 3, mengapa evaluasi pembelajaran harus terdiri dari kegiatan pengukuran dan penilaian? Pertanyaan ini ditanyakan oleh Taskia Rahma, kelas 2 PB2. Saya akan coba menjawab pertanyaan Taskia. Sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu mendeskripsikan kemampuan belajar siswa, maka dalam upaya untuk mendeskripsikan belajar siswa, seorang guru harus menetapkan satuan penilaian yang dapat diselaraskan dan mudah dibaca oleh orang lain. Dan dalam sebuah nilai tersebut juga terdapat suatu ukuran atau patokan yang menjadi acuan hasil belajar siswa, dapat dikatakan sangat baik, atau cukup. Mungkin mungkin jawabannya cukup sampai di situ untuk pertanyaan Taskia. Selanjutnya nomor 4 yang ditanyakan oleh Dinda Putri kelas 2 PB2. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, fungsi dari evaluasi pembelajaran sudah tercapai atau belum? Menurut kelompok kami, menurut kelompok kami seharusnya sudah tercapai, karena kan ketika melakukan evaluasi pembelajaran juga dilihat dari aspek hasil belajarnya gitu, bagaimana para guru memberikan latihan-latihan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan para siswanya dalam memahami materi yang telah diberikan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena tidak hanya menggunakan ujian saja, sebenarnya guru itu juga memperhatikan beberapa aspek gitu. Selain intelektual, guru juga memperhatikan keterampilan dan sikap. Saya kayak gimana ya? Jadi ingat, saya kayak punya contoh gitu. Jadi saya punya guru di SMA waktu itu. Beliau itu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sistem evaluasi pembelajaran beliau ini menurut saya efektif gitu untuk para siswanya gitu. Karena apa? Karena beliau ini setelah memberikan materi selesai memberikan materi, misalnya contohnya bab 1 gitu. Nah, setelah beliau memberikan materi bab 1, pasti beliau mengadakan ulangan untuk mengulas pelajaran bab 1 itu. Jadi dan
ulangan apa ya, cara memberikan ulangannya itu juga menarik menurut saya. Karena apa? Karena jadi sistemnya itu, kita dibagi soal acak, soalnya itu beda-beda setiap barisan itu beda-beda dan, nanti kalau udah ini nih, apa namanya, kayak dibagiin hasil ulangannya itu jadi gimana ya sistemnya, dari yang dari yang nilai terbesar itu duduk paling belakang dan makin kecil nilainya itu duduk paling depan. Jadi gimana ya, itu menurut saya efektif karena selain, gurunya mengetahui bagaimana tingkat kemampuan siswanya tersebut tapi siswanya juga ikut, sadar diri gitu, bagaimana kemampuan dia di kelas sudah menguasai materi tersebut atau belum. Menurut saya, apa yang digunakan guru saya waktu itu, kebetulan guru mata pelajaran bahasa Inggris itu, eee, apa ya, efektif untuk di kelas karena selain tadi yang saya bilang, selain guru tersebut dapat mengetahui tingkat kemampuan para siswa, tapi siswanya juga sadar diri untuk, apa ya, kemampuan saya sampai mana sih, gitu. Karena kan kalau kalau dia misalnya nilai kecil ditaruh di depan, pasti kan teman-temannya tahu gitu, "Oh, si nilai ini nilainya kecil nih, jadi ditaruh di depan," gitu. Biasanya di red pertama doang itu yang nilainya kecil-kecil, udah makin ke sini makin gede nilainya dan yang paling, nilainya besar itu paling belakang. Jadi kayak ngerasa, kalau duduk paling belakang tuh ngerasa bangga gitu. Jadi kayak memacu kita untuk, lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut gitu. Udah mungkin sekian contoh dari saya, dan semoga menjawab pertanyaan dari Dinda Putri. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh teman kami Elisa Julianti. Silakan, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Farah. Kemudian saya Elisa Julianti dengan NIM 1201619021 akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Kotrunada Azhar dari kelas 2 PB1. Menurut kelompok kalian, apa perbedaan tes formatif dan tes sumatif? Menurut kelompok kami, tes formatif adalah tes yang diberikan kepada murid setelah penyajian satu satuan pelajaran berakhir. Dan sedangkan tes sumatif adalah tes yang dilaksanakan pada saat satu satuan pengalaman belajar telah selesai. Artinya, tes formatif ini lebih diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan sampai di mana guru telah berhasil menyampaikan bahan pelajaran kepada muridnya. Hasil penilaian oleh guru tersebut digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Sedangkan tes sumatif ini sifatnya lebih diarahkan pada pengukuran dan penilaian terhadap prestasi murid, sampai di mana penguasaan terhadap bahan pengajaran yang diajarkan selama periode waktu tertentu. Sekiranya begitu untuk pertanyaan dari Kotrunada. Selanjutnya pertanyaan dari Danar Dwi Priyatna dari kelas 2 PB1. Aspek evaluasi apa yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa untuk penilaian? Saya akan menjawab aspek-aspeknya itu ada 3, yaitu 1 aspek psikomotorik, yaitu domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini yaitu berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaannya. Kemudian aspek kognitif, yaitu aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dan yang terakhir, afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat,
minat dan sikap terhadap sesuatu hal. Sekiranya begitu jawaban saya untuk pertanyaan Danar Dwi Priyatna. Iya, Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Mungkin cukup sekian sesi tanya jawab dari kelompok 5. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan dan yang sudah dijawab juga dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman yang bertanya dan teman-teman semua. Cukup sekian. Bila ada kesalahan dari kelompok 5 mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.